sini Asy-Syaikh Ibnu Baz rahimahullah taala meluruskan perkataan Imam Tahawi pada kata-kata qadim. Ya kan ya, qadim. Wa illa perkataannya Tahawi yang kedua, daimun bila intiha, ini juga sama terkritik seperti qadim. Ya enggak? Begitulah Saleh al-Syekh juga menjelaskan kata-kata daimun bila intiha ini juga terkritik sebab daim bila intiha ini tidak bisa disifatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa disifatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, sama saja dengan qadim. Karena dalam ayat Al-Quran atau sunnah Rasulullah SAW tidak ada kata-kata daim sebagai nama Allah Subhanahu wa taala. Maka mencukupi dengan kata-kata wal awwalu wal akhir. Ismana akhir huwa daim bila intiha, huwa daim bila intiha. Idzan perkataannya beliau rahimahullah daimun bila intiha, kata-kata intiha, daim bila intiha itu paling bagus dirubah. Ada maksudnya beliau jelas. Cuma di sini qultu, saya berkata, man berkata, pengarang penyusun kitab, beliau memberikan uzur untuk Imam Tahawi rahimahullah. Uzurnya apa untuk Imam Tahawi? Imam Tahawi ini bukan bukan mensifati, tapi hanya sekedar mengkhabarkan saja. Hanya sekedar mengkhabarkan saja. Wa isbatul ikhbar, mengkhabarkan saja, itu lebih luas daripada pensifatan. Kalau pensifatan itu enggak boleh, tapi kalau dalam babul ikhbar itu boleh. Ngerti enggak, kawan? Mengkhabarkan wahi. Jelas oleh kawan? Seperti contohnya kalau kita mengkhabarkan qaul falasifa atau qaul mu'tazilah atau qaul musyabbiha, Allah itu menyerupai makhluk. Contohnya kan itu. Kita bukan mensifati Allah itu menyerupai makhluk, tapi kita hanya mimbabil ikhbar. Babul ikhbar syai' wa babul wasf syai'. Kalau babul wasf harus tahu kifiyah. Kalau babul ikhbar itu lebih awsa daripada babul wasfiyah. Paham insyaallah? Ngerti sampean? Qultu, saya berkata, na'am, ya. Wa yu'tazaru, dan diberi uzur lil Imam At-Tahawi, untuk Imam At-Tahawi rahimahullah. Kayak uzur iki Imam Tahawi ku. Apa uzure? Fi anna qaulahu, bahwasanya perkataannya Imam Tahawi itu dakhilun, masuk fi babil ikhbar, masuk dalam babul ikhbar, ay mengkhabarkan to, la babil asma, bukan masuk dalam babil asma. Maksudnya babil asma ay mensifati nama itu untuk Allah, bukan mimbabi al asma. Jelas? Wis, tadi paham ini. Wa innama ihtaja, oleh karena itu, wa innama, dan sesungguhnya, ihtaja, telah membutuhkan, lidzikrihi, untuk menyebutkan seperti ini, ka ghairihi min ba'di ahli ilm, seperti yang lain juga dari ahli ilm. Jadi bukan hanya beliau saja,
Tapi seperti juga sebagian dari al-ilm membutuhkan pemakaian seperti ini dalam rangka firraddi untuk menolak ala mungkiri auliyatillah terhadap orang-orang yang mengingkari kedahuluannya Allah, mengingkari dahulunya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagian orang ada yang mengingkari sifat Allah yaitu sifat Allah yaitu dahulu. Diingkari oleh mereka, dibantah oleh sebagian Ahlussunnah dengan memakai bahasa dan memakai lafaz yang mereka pakai. Firraddi untuk membantah ala mungkiri auliyatillah terhadap orang-orang yang mengingkari dahulunya Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengingkari? Minal falasifati, dari ahlu filsafat. Kenapa kok seperti itu? Kenapa kok membutuhkan memakai lafaz itu? Itu dalam rangka tanazzulan ma'ahum, ngalah bersama mereka, bughyata isdatil murad, untuk menginginkan dalam menetapkan suatu yang dituju. Jadi tujuannya adalah menetapkan suatu yang dituju supaya mereka paham dengan bahasa dan istilah mereka, nanti bantahannya mengena. Itu aja. Jadi sebagian ahli ilmu itu membutuhkan atau memakai bahasa mereka, lafaz yang mereka pakai, bukan menetapkan, hanya sekedar mengalah bersama mereka, tapi mengalah bukan berarti kalah. Mengalah tapi menang. Mengalah untuk tujuan menetapkan suatu yang dimaksudkan. Jadi mengalah itu bukan berarti kalah. Mengalah itu bisa menang, tapi diambil dari sisi yang lain. Jadi Al-Tahawi rahmatullahi bukan kok mengalah, tidak mengalah dalam artian ingin memahamkan apa yang dia inginkan untuk menjatuhkan lawan-lawannya. Begitu maksudnya. Jadi mengalah itu bukanlah perkara yang hina. Zahir ini hina atau tidak. Tapi kalau ada kata yang Tahawi pakai bahasa yang lain, tentu mereka kan nggak paham. Jadi supaya dipakai bahasa yang mereka paham, maka dipakailah seperti itu. Qala al-Alamah Ibnu Mani', berkata al-Alamah Ibnu Mani' rahimahullah, wa qawluhu qadimun, dan perkataannya qadim, yusufu subhanahu bil qidam, disifati untuk Allah Subhanahu wa taala bil qidami, dengan dahulu, bermakna dengan maksud annahu yukhbiru anhu bidzalik, yaitu mengkabarkan tentang Allah bidzalika, bahwasanya Allah itu memiliki sifat al-qadim, mengkabarkan wahai. Kama zakarahu Ibnu Qayyim, sebagaimana Ibnu Qayyim telah menyebutkannya dalam kitab Bada'i al-Fawaid, wa babul ikhbar, dan babul ikhbar itu awsa'u min babis sifat, dan babul ikhbar itu lebih luas daripada babus sifat at-tauqifiyah. Babus sifat at-tauqifiyah. Jadi babul ikhbar itu, bab bentuk mengkhabarkan itu lebih luas daripada babus sifat at-tauqifiyah. Wa ahlul ilmi, dan ahlul ilmi, lam yadzkuru, mereka ini tidak menyebutkan lafzatul qadim, pelafaz qadim, fil asma'i fil asma'il husna, di dalam asma'ul husna. Maksudnya tidaklah menyebutkan lafaz qadim dalam asma sifat ayat, memasukkan qadim itu dalam bab asma wa sifat, tidak. Akan tetapi yukhbirunahu subhanahu bidzalik, mereka itu hanya mengkhabarkan tentang yang demikian itu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah itu mengkhabarkan memiliki sifat al-qadim. Qala Ibnu Qayyim rahimahullahu taala fi nuniyati, wa huwa, dan dialah Allah al-qadimu qadim, falam yazal bi sifatihi, maka senantiasa
Bisifatihi, dengan sifat-sifatnya Allah. Mutawahidan, itu bersendirian. Dengan sifat-sifat itu Allah bersendirian. Baldaimul ihsani, bahkan dia Allah daimul ihsan, senantiasa berbuat baik kepada makhluknya. Qala al-allamatu al-Albani rahimahullah, berkata Imam Al-Albani rahimahullah, wala alla hada, barangkali ini wajhu, segi istimali Syekhul Islam, penggunaan Syekhul Islam hadzal wasfa, ini sifat fi ba'dil ahyain. Syekhul Islam rahmatullah alaih kadang-kadang memakai sifat al-qadim atau nama al-qadim atau nama yang lainnya, itu mimbabi asma wa sifat wa inna min babil ikhbar. Jadi enggak dikritik oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Mafhum insyaallah. Jelas? Nah. Saya belum paham. Jelas semuanya ini. Kata maksudnya kalamnya beliau rahimahullah. Wala yafna wala yabidu. Allah itu tidaklah fana, wala yabid juga artinya sama. Allah itu enggak bakal fana, Allah enggak bakal hancur. Allah itu tetap ada. Kullu syai'in halikun illa wajha. Ya, setiap segala sesuatu akan hancur kecuali wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu syai'in halikun illa wajha. Segala sesuatu akan hancur. Wa ma min syai'in illa fana, kan apa? Surat Al-Qamar. Apa dafannya itu? Illa fan. Aku luman alaiya fan. Setiap orang itu pasti dia akan fana, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan fana. Wala yakunu illa ma yuridu. Tidak akan ada sesuatu itu kecuali sesuatu itu dikehendaki oleh Allah. Ini penting kepada siapa ini? Al-Qadari. Segala sesuatu itu tidak akan ada kecuali sesuai dengan apa? Kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini bantahan kepada Qadariyah yang mereka mengatakan apa? Makhluk itu bisa menciptakan sendiri. Itu enggak bisa. Segala sesuatu itu pasti ada dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita ngaji ini juga kehendak Allah. Kita kita bekerja juga kehendak Allah. Segala apa yang ada di dunia ini pasti dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. La tablughu al-awham wa la tudrikuhu al-afham. Tidak akan sampai kepada Allah al-awham. Apa awham? Hayalan ini tidak akan sampai tentang Allah. Maksudnya mikir untuk mengenal Allah, nggak mungkin bisa. Jadi al-awham, hayalan, pikiran, hayalan ini tidak akan bisa sampai pada Allah. Ayo mengetahui hakikatnya Allah, zatnya Allah, sifat-sifatnya Allah. Nggak bisa. Ini kritikan, bantahan kepada orang-orang sufiyah yang mereka itu bisa mengetahui zatnya Allah. Nggak bakal bisa. Bahwa khayalan itu nggak akan bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu nggak bisa diliputi. Kita bisa mengetahui Allah, tapi Allah itu nggak bisa diliputi. Sehingga kita mikir, ingin tahu Allah. Allah tidak bisa seperti itu. Difahami Newan? Dan juga bantahan kepada orang-orang mujassimah yang dia itu apa? Menjisimkan, yaitu menjisim apa? Bahasa Indonesia apa? Menggambarkan bentuknya Allah itu dengan makhluk. Dengan ayat itu nggak bakal bisa. Nggak bakal bisa. Tapi kan, wala tudrikul absar. Absar itu nggak bakal bisa meliputi Allah. Nggak bakal bisa. Jadi masa Allah bisa dihayalkan koyok. Ini gak iso. Allah itu kayak gak iso. Wala tudrikul absar. Pemahaman, bagaimanapun tingginya pemahaman, jeniusnya seseorang tidak akan bisa meliputi Allah Subhanahu wa taala. Tidak bakal bisa mengetahui hakikat zatnya Allah. Gak bakal bisa mengetahui hakikat sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Gak bakal bisa. Jadi pemahaman yang bentuk pemahaman koyok piye wae. Sampai wis
Kalau ke iris. Jenisnya piro sampai 500. Sehingga overdose 500. Ya karena kau bisa pintar riwayat, karena kau bisa untuk mengetahui hakikat Allah dan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.